Sisinya Pak Reda ini selain filantropis, tapi kayaknya sisi sebagai seorang guru pengajarnya ini kan juga ini ya Pak ya, muncul gitu kan ya. Artinya mereka juga sebenarnya harus bisa diberikan akses pendidikan ya Pak untuk membalance itu ya. Terutama SLB ini mesti benar-benar diperkuat. Apapun itu, teman-teman disabilitas tetap kan warga negara Republik Indonesia yang punya hak sama, walaupun misalkan badannya nggak komplit misalnya, tetapi tetap sebagai warga negara dia punya hak yang sama. Gitu. Atau mungkin juga bisa dididik untuk kan sebagai ini aku mohon dikoreksi ya Pak ya. Profesor Hukum Pidana 2024 Januari. Oh iya, saya ya, Pak. Nah, guru besar. Guru benar ya, sebagai guru besar. Jadi sudah sebagai profesor. Kalau tadi kan atlet, terus kemudian mungkin mereka yang di bidang seni. Jangan-jangan Pak, kalau diberikan akses pendidikan, bisa juga jadi penerus dosen Bapak atau dosen dalam diberikan akses pendidikannya, mereka memperjuangkan hak-hak disabilitas Pak. Dan itu sudah ada juga lembaga advokasi terkait disabilitas itu. Apa namanya, Ibu Yusef, komandannya itu Ibu Justisia kalau nggak salah. Ibu Justisia. Dulu sarjana hukum yang bagus, advokat, sekarang dia punya LSM atau lembaga yang mau memperjuangkan hak-hak disabilitas. Nah, tapi kalau menurut saya itu sekarang ini sebaiknya memang disabilitas ini, teman-teman ini kalau memang mau kuliah di Fakultas Hukum atau itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Nah, tetapi termasuk juga ketika mereka ingin menjadi jaksa. Itu udah ada kalau kita sudah ada di Okay. kesempatan bahwa itu udah ada beberapa yang dikasih untuk kesempatan untuk itu jadi apa namanya, pegawai kejaksaan atau jadi jaksa gitu, udah ada. Nah, tapi memang kalau melalui itu kan ada tes-tes tertentu. Nah, permasalahannya nih kampus-kampus ini bahkan ada yang belum memperhatikan akses masuk untuk para teman-teman disabilitas, sehingga mereka mau kuliah pun bingung lewat mana nanti masuknya. Oh, ini maksudnya jadi misalnya tadi kan kita bilang diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman disabilitas untuk kuliah, untuk bisa dapat gelar sarjana, untuk bisa masuk menjadi jaksa, bisa jadi pegawai apa gitu kan, sarjana. Tetapi coba diperhatikan kampus-kampus yang simpel aja. Ini infrastruktur dasar berarti ya? Iya, pintu masuknya aja itu. Nah, itu aja nggak ada, jarang tuh saya temuin itu. Atau alat bantu ketika mereka kuliah. Tidak ramah disabilitas. Tidak ramah disabilitas. Karena kalau kita lihat di luar kan mereka bahkan sampai misalnya di luar itu di mana maksudnya? Ya di luar Indonesia. Kalau kita paling dekat aja Singapura aja. Mereka kan kalau kuliah mereka bisa minta bantuan untuk penerjemah misalnya gitu. Jadi ada bantuan-bantuan ini itu. jangankan minta bantuan itu, ini mau masuk gedung itu. Iya. Jadi akses secara teknis saja dasar ya Pak ya. Iya sih. Ya, dan itu memang sepertinya memang belum banyak pemerintah daerah yang memang punya concern membangun infrastruktur publik yang memang ramah disabilitas. Memang sudah ada, menurut saya perhatikan sudah ada beberapa kemajuan ya. Misalnya di Jakarta nih, trotoar itu rata-rata sudah ada yang memang untuk teman-teman. Iya sih, tapi banyak juga yang terus di tengah trotoarnya ada pohon ya Pak. Iya nggak sih? Itu saya ngebayangin pasti orang-orang kayak Pak Reda nih kesel ngeliatin kayak gitu-gitu. Gelar Bung Karno ada tuh kayak gitu. Kan udah ada jalan untuk tunanetra kan. Iya. Bilang ada tiang listrik. Itu kan hal mendasar ya Pak ya? Sama aja dia suruh ngadu tiang listrik. Makanya itu kan hal yang buat kita mungkin nggak terasa, tapi buat orang yang memang. Jangan-jangan memang perspektif para pejabat publik itu memang harus diasah. Perspektifnya harus diasah bahwa warga negara mereka atau publik itu tidak hanya orang-orang yang punya kemampuan yang sama gitu loh, tapi juga ada orang yang punya kemampuan yang tidak sama, misalnya mungkin dari sisi penglihatan, daksa tadi misalnya, juga mungkin tunarungu dan yang lain. Mungkin seperti itu mungkin Pak Reda ya, biar infrastruktur atau pembangunan apapun itu, entah pendidikan, entah fasilitas publik, itu ramah terhadap kawan-kawan disabilitas. Karena jatuhnya itu kayak berita bohong loh Pak, dibangun infrastruktur udah bagus buat teman-teman disabilitas, tapi ternyata kayak gitu, itu masuk berita bohong Pak. Iya nggak sih, pembohongan publik itu Pak. Ternyata nggak bisa dipakai, artinya gitu. Iya. Makanya saya ada keinginan itu kan saya kan punya skup Jaksa Agung Muda Intelijen ini punya
unsur ya kan sampai ke bawah nih ke kejaksaan-kejaksaan itu harapannya nanti saya ingin menghimbau atau meminta para kepala kejaksaan di bawah ini ya kan untuk bisa mengingatkan pemerintah daerahnya untuk bersepeda ya. Untuk lebih ramah disabilitas lah. Minimal kantornya lah, kantor publik gitu ya kan harus ramah disabilitas. Tangganya nggak terlalu tinggi. Tangga nggak terlalu tinggi. Ada rem untuk gitu kan itu. Iya, bantuan. Itu minimal yang simple itu. Gitu. Seperti misalnya dan itu udah dilakukan, Pak Reda. Udah dilakukan. Kalau kejaksaan udah kejaksaan nanti kami meminta nanti kejaksaan kalau di kejaksaan udah lumayan banyak itu kan kita wajibin itu mudah kan supaya mereka akses masuk. Sekarang gimana mereka mau laporan kalau mau masuk aja susah ya kan? Iya, benar. Nanti saya harapkan nanti saya minta kepala kejaksaan negeri itu untuk bisa mengingatkan para kepala daerah. Ini janji ya Pak ya? Janji ini direkam loh Pak. Direkam, abis ini ditagih loh Pak. Saya nanti suratin semuanya. Supaya mengingatkan dari para kepala daerah. Minimal di kantornya ramah disabilitas lah. Ya kan? Janji nih. Janji ya Pak ya? Benar ya? Pinky swear Pak kalau ada pinky swear benar ya Pak? Apa pinky swear? Pinky swear gini. Pinky swear janji Pak. Gitu Pak. Oh nggak gini ya? Nah, itu beda. Itu korek api. Iya, iya.